Cantik tapi kejam, inilah selir Wu Zetian, selingkuhi putra kaisar demi tahta. Wu Zetian adalah satu-satunya wanita yang lebih dari 3 milenium memerintah Tiongkok dengan haknya sendiri. Merupakan salah satu monarki paling kontroversial dalam sejarah Tiongkok. Meski dipenuhi dengan darah dan teror, apa yang menyebabkannya populer? Terkenal karena kecantikannya, ketajaman politik dan keuletannya. Wanita ini juga manipulatif, kejam dan langsung membunuh. Inilah fakta tentang penguasa legendaris Wu Zetian. Pertama, memulai sebagai selir kekaisaran. Wu Zetian lahir dalam keluarga kaya, dengan ayahnya Wu Ziyue memastikan bahwa dia berpendidikan tinggi, sifat yang tidak umum di kalangan wanita. Pada usia 14 tahun, ia diangkat menjadi selir kekaisaran Kaisar Taizong, tetapi kecantikan dan kecerdasannya mengilhami kaisar untuk menjadikannya sekretarisnya. Sebagai selir, dia melakukan hubungan seksual dengan kaisar, selain menjabat sebagai sekretarisnya, bermain musik dan membaca puisi. Kedua, berselingkuh dengan putra kaisar. Ketika Kaisar Taizong masih hidup, Wu berselingkuh dengan putra bungsunya Li Su. Kemudian, ketika Taizong meninggal pada tahun 649, Li menggantikannya sebagai Kaisar Gaozong. Namun, begitu Li Si menjadi kaisar, salah satu hal pertama yang dia lakukan adalah mengirim Wu dan membawanya kembali ke istana, meskipun dia memiliki seorang istri dan selir lainnya. Ketiga, kemungkinan telah membunuh bayinya sendiri. Pada tahun 654, tak lama setelah dia melahirkan seorang putri, bayinya meninggal. Wu menuduh permaisuri Wang, istri Kaisar Gaozong, yang melakukan pembunuhan tersebut. Cerita rakyat tradisional dan sejarawan percaya, Wu mungkin telah membunuh anaknya sendiri untuk menjebak permaisuri Wang dalam perebutan kekuasaan. Keempat, menggulingkan putranya untuk menjadi permaisuri. Setelah kematian Kaisar Gaozong pada tahun 683, Wu menjadi janda permaisuri dan putranya Li Se naik tahta sebagai Kaisar Songzong. Kaisar baru ini menunjukkan tanda-tanda tidak mematuhi ibunya, membuat Wu dan sekutunya menggulingkannya dan mengirimnya ke pengasingan. Wu menggantikannya dengan putra bungsunya Li Dan yang menjadi Kaisar Ruizong. Pada tahun 690, Wu menggulingkan putranya dan menyatakan dirinya Huang Di atau permaisuri. Kelima, mendirikan dinastinya sendiri. Setelah memaksa putranya untuk menyerahkan tahtanya, permaisuri Wu menyatakan dirinya sebagai penguasa dinasti Su yang baru, dinamai menurut sejarah dinasti Su tahun 1046 hingga 256 sebelum Masehi. Dari tahun 690 hingga 705, Kekaisaran Tiongkok dikenal sebagai dinasti Su. Namun, pandangan sejarah tradisional adalah untuk mengabaikan dinasti Su masa pemerintahan Wu. Keenam, kejam di dalam dan di luar keluarganya. Wu menyingkirkan banyak saingannya, baik secara nyata maupun potensial, dengan cara kematian. Metodenya termasuk eksekusi, bunuh diri, dan kurang lebih pembunuhan langsung. Dia mengatur serangkaian pembunuhan dalam keluarganya sendiri, bahkan memerintahkan bunuh diri cucunya sendiri, kemudian meracuni suaminya sendiri. Selama masa pemerintahannya, berbagai keluarga bangsawan, cendekiawan dan birokrat senior dieksekusi dan dipaksa untuk bunuh diri, dan ribuan anggota keluarga mereka diperbudak. Ketujuh, mendirikan pasukan polisi rahasia dan mata-mata. Konsolidasi kekuasaan Wu mengandalkan sistem mata-mata dan terus ia kembangkan selama pemerintahannya di istana dan di seluruh negeri. Dia juga memasang kotak surat tembaga di luar gedung pemerintahan kekaisaran untuk mendorong orang-orang di kerajaan untuk melaporkan orang lain secara diam-diam. Kedelapan, raja yang populer dan dicintai. Wu berkuasa saat Cina memiliki standar hidup yang meningkat, ekonomi yang stabil, dan tingkat kepuasan yang umumnya tinggi. Wu menghilangkan semua birokrasi dengan membangun jalur komunikasi langsung antara rakyat dan dirinya sendiri.
merekrut rakyat jelata ke layanan pemerintah dan promosi yang mudah, serta kenaikan gaji untuk peringkat rendah. 9. Seorang pemimpin militer yang sukses. Terlepas dari kekejamannya, Wu menggunakan keterampilan militer dan diplomatiknya untuk meningkatkan posisinya. Dia mengejar strategi militer untuk memperluas kekaisaran ke tingkat terjauh di Asia Tengah dan merebut kembali 4 garnisun wilayah barat yang telah jatuh kepada Kekaisaran Tibet pada tahun 670. Dia juga mampu membuka kembali jalur sutra yang kemudian ditutup karena wabah yang menghancurkan pada tahun 682 dan penyerbuan oleh pengembara. 10. Dipaksa turun tahta. Akhir tahun 690-an, kekuasaan Wu mulai tergelincir ketika waktunya hanya sedikit memerintah Cina dan lebih banyak waktu dengan kekasih mudanya. Hubungannya dengan dua favoritnya, sepasang saudara muda yang dikenal sebagai saudara sang, menyebabkan beberapa skandal dan dia menjadi kecanduan berbagai afrodisiak eksotis. Pada tahun 704, pejabat istana tidak bisa lagi menoleransi perilakunya dan memerintahkan pembunuhan sang bersaudara. Wu Zetian pun dipaksa untuk turun tahta demi putranya yang diasingkan dan mantan Kaisar Songzong dan istrinya Wei. Wu meninggal setahun kemudian.